Saat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran hari ini, dan juga kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan hari ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan sukacita, kebahagiaan, dan juga umur yang panjang. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan melawat saudara dan memberkati segala pengobatan perawatan yang sedang saudara jalani saat ini, sehingga Tuhan menganugerahkan memberikan kesembuhan kepada saudara. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kemurahan hatinya memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk mencerahkan hidup kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 25 yang berkata demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, isi dari Amsal ini diucapkan kepada umat Allah yang pada saat itu keadaan, kondisi, kesetiaan dan iman percaya umat Allah, umat Israel sedang terguncang. Terkadang umat Allah pada saat itu lebih takut, lebih yakin kepada kekuatan manusia, dan lebih takut juga kepada ancaman dari manusia daripada rasa takutnya kepada Allah. Dalam konteks situasi yang seperti itu di tengah-tengah umat Israel, begitulah yang terjadi pada saat itu dengan munculnya isi dari firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal ini. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mengutip pesan rohani dari nats renungan untuk kita hari ini yang mengatakan hal-hal yang berharga yang perlu kita lakukan dalam hidup kita saat ini. Pesan rohani yang disampaikan kepada kita lewat renungan ini, yang pertama adalah saudara jemaat Tuhan, supaya kita itu tidak dikendalikan oleh takut, rasa takut yang berlebihan terhadap manusia, dan menjadi mengindahkan rasa takut kita kepada Allah. Di zaman sekarang ini kita sering menghadapi tekanan sosial. Kita merasa takut dinilai orang, dinilai tidak baik, dinilai tidak berkualitas, dinilai tidak tenar, atau dinilai tidak disukai banyak orang. Mungkin juga takut ditolak, takut dibully, atau takut kehilangan dukungan. Itu bisa membuat kita menaruh rasa takut kepada manusia di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu hanya menyenangkan hati manusia saja, untuk menghindari rasa-rasa takut kita seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pesan rohani firman Tuhan saat ini kepada kita disampaikan bahwa dengan percaya kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, menaruh rasa takut itu kepada Tuhan akan memberi kita kebebasan dan perlindungan. Saat kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, saudara jemaat Tuhan, kita akan merasakan kebebasan untuk berkreasi, menetapkan sesuatu hal yang kita anggap itu sangat berguna dengan tidak terikat kepada manusia, dan di situ juga kita akan mendapatkan pertolongan oleh kuasa Tuhan. Kita akan merasakan pertolongan, perlindungan, dukungan, pembelaan dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Daud itu sangat merasakan bagaimana dukungan Tuhan untuk melindunginya ketika dia merasa terancam pada masa perjalanan hidupnya yang akan menjadi dan setelah menjadi raja di tengah-tengah Israel. Di saat dia itu dikejar oleh Raja Saul, di situ Tuhan berkarya, Allah berkarya untuk melindungi dia, sehingga dia jauh dari ancaman, rencana pembunuhan Raja Saul. Begitu juga pada saat dia melarikan diri dari hadapan Raja Saul yang ingin membunuhnya, tetapi dia masuk
ke tangan musuh, yaitu bangsa Filistin yang dipimpin oleh Raja Akis atau Abimelek pada saat itu, di situ juga dia sudah terancam bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan melindunginya dengan kuasa yang luar biasa, sehingga dia jauh dari segala mara bahaya. Demikianlah juga saudara jemaat Tuhan, itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Jika kita menaruh takut kepada Tuhan, kita menaruh rasa takut kita lebih kepada Tuhan jika dibandingkan dengan rasa takut kita kepada manusia. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa. Ini adalah janji Tuhan kepada muridnya pada saat itu. Tentu janji ini berlaku juga untuk kita saat ini. Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20 itu, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan perlindungan kepada kita jemaat Tuhan, yang akan menjaga kita, akan memelihara kita, menjamin keselamatan kita. Untuk itu kita itu harus lebih menaruh rasa takut kepada Tuhan daripada menaruh rasa takut kepada manusia. Karena takut dibuli, takut ini dan itu segala macam yang kita khawatirkan. Kemudian saudara jemaat Tuhan, kita itu harus fokus kepada kebenaran, bukan kepada opini manusia. Hidup berintegritas di era media sosial ini sangat menantang. Banyak tantangan-tantangan dari berbagai opini-opini umat manusia yang bisa mengkaburkan kebenaran. Tetapi di sini kita diingatkan supaya kita itu lebih fokus kepada kebenaran daripada opini-opini yang berbagai macam yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Renungan ini mengajak kita untuk mengutamakan pandangan Tuhan, bukan popularitas atau penilaian orang. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketergantungan penuh kepada manusia itu adalah rapuh. Kalau manusia itu tergantung penuh kepada manusia, sesamanya manusia, atau lebih takut kepada sesamanya manusia daripada kepada Tuhan, itu akan menjadi pribadi atau manusia yang sangat rapuh. Dan kita perlu ingat bahwa manusia itu tidak berkemampuan yang di luar batas, tetapi kemampuan manusia itu adalah terbatas dan bisa juga mengecewakan. Sedangkan Tuhan itu kuasanya tidak terbatas dan Dia adalah Tuhan yang setia. Kemudian saudara jemaat Tuhan, hati yang menjauh dari Tuhan itu menjadi akar masalah. Kalau kita lebih menaruh rasa takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, itu akan menjadi akar masalah bagi kita. Mengandalkan manusia itu sering membuat kita itu mengabaikan Tuhan. Sering membuat kita mengabaikan Tuhan, padahal Tuhanlah sumber segala berkat. Padahal Tuhanlah sumber kekuatan kita yang sejati. Dialah kekuatan kita, Dialah penopang kita, Dialah pelindung kita. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan itu sama saja mendewakan manusia. Itu sama saja mendewakan manusia. Tentu itu akan mendatangkan murka Allah di dalam hidup kita ini. Kalau kita lebih menaruh takut kepada manusia daripada kepada Allah, itu akan memunculkan, menumbuhkan murka, mengakibatkan murka Allah atas kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita terapkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus ketika dia berada di hadapan mahkamah agama Yahudi yang menyidangkannya pada saat itu bersama dengan rasul-rasul yang lain. Petrus berkata begini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ikon uluad doiba di debata asa dijolma. Ikon uluad doiba di debata asa dijolma. Itulah yang perlu kita terapkan jemaat Tuhan. Yakinlah Tuhan akan selalu sertai kita kalau kita lebih menaruh takut kepada Dia. Jangan sungkan, jangan ragu untuk mengutamakan kebenaran. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih dan bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan kepada kami di hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, yang telah mengingatkan kami supaya kami menaruh takut kepada Tuhan
bukan kepada manusia. Sebab Engkaulah Tuhan yang patut kami takutin, yang patut kami muliakan, yang patut kami taati, yang patut untuk kami turuti menyenangkan hati-Mu, bukan manusia. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu yakin bahwa dengan berpegang mengutamakan apa yang Kau ingini, apa yang berkenan di hati-Mu, yaitu sebagai kebenaran di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dan tindakan kami, itu akan selalu mendapat dukungan dari Tuhan. Engkau akan selalu melindungi kami, Engkau akan selalu jagai kami, Engkau akan selalu pelihara kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon berkat-Mu, berkat kesembuhan kepada saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, masa pemulihan di rumah, dan juga saudara kami sudah lama menderita sakit penyakit. Kami mohon Engkau Tuhan, sembuhkan mereka. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan yang mereka terima, supaya mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada saudara kami, umat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau selalu berkati mereka Tuhan. Engkau tuntun mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau topang ketika mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang baru, yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani. Berikan Tuhan kebahagiaan kepada mereka. Berikan Tuhan sukacita, ketentraman hidup, ketentraman hati, menjalani hidup mereka di tahun yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu, para domba-domba-Mu, jemaat HKBP Pasar Minggu ini secara khusus. Biarlah Engkau selalu naungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau selalu sertai kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami dengan berkat-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamin keselamatan kami Tuhan menjalani hidup kami satu hari ini, dan juga untuk memberkati segala apa yang kami lakukan, aktivitas kami dan pekerjaan kami. Lindungi kami Tuhan, berikan kekuatan kepada yang sedang lemah, berikan penghiburan kepada yang sedang berduka cita, berikan Tuhan jalan keluar kepada yang sedang mengalami kesesakan hidup. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami seluruh umat jemaat-Mu, domba-domba gembala-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan selalu kepada mereka Tuhan pengharapan, dan juga iman mereka selalu terpelihara. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan memberikan semangat hidup untuk menjalani hidupnya di masa tuanya bersama dengan Tuhan, tanpa mengenal putus asa, tanpa mengenal hidup yang bersungut-sungut oleh karena situasi kondisi fisik, tetapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu mensyukuri apa yang mereka terima dari Tuhan di usia tua mereka saat ini. Engkau yang selalu menguatkan mereka, menopang mereka Tuhan, dan memberkati semua keluarga, anak-anak, dan cucu-cucunya. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami Engkau layakkan untuk mendapatkan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.